Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Akamsi Medan Otomotif. Nah, kali ini kita sore ini datang ke tempatnya Joki Legend. Itu yang sudah nggak balap-balap lagi. Sekarang dia punya usaha sendiri, punya acara sendiri. Mau tahu orangnya bagaimana? Siapa orangnya? Yuk, itu. Assalamualaikum Bang. Wih, sehat Bang? Oh sehat. Apa Bro? Waduh, ini ada Bang Awe nih. Nah, Bang Awe mantan joki legend balap liar. Nah, udah. Apa sehat kan? Iya sehat. Duduk dulu kita duduk. Duduk. Ayo duduk. Oke, boleh. Apa cerita kita nih? Wih, Bang, aku mau izin nih Bang, mau nanya-nanya sedikit tentang sejarah Bang Awe nih. Iya. Jadi biar kawan-kawan di luar tahu yang namanya Bang Awe. Inilah orangnya, karena abang kan termasuk joki legend. Jadi kami pihak Akamsi ini mau tahu Bang, sejarah abang pertama kali balap di Medan ini Bang. Berawal dari mana Bang? Ya memang alami sih, alami ya. Tapi memang karena aku pun juga memang bukan dilahirkan dari keluarga pembalap, keluarga orang biasa-biasa saja. Jadi aku memulai kegiatan yang paling masih ugal-ugalan. Itu di umur berapa tuh Bang? Di umur 15 tahun 88. 88? Ya. Umur 15 tahun? 15 abang tahun. udah balap itu? Udah balap. Inilah balap 5 ribuan, 10 ribuan. Iya. 5 ribuan, 10 ribuan. Yang ngajari abang balap siapa Bang? Enggak ada, alami aja, ikut aja gitu. Kadang-kadang kalau di Cemara itu kan dulu pertama kali masih aspalnya gerutul gitu, kasih aspal lama gitu, itu kan rame itu gitu. Ngebut, ya kita belajar alam sendiri gitu. Gitu Bang? Nah, jadi apalah, cuman ada sekitar 2 tahun aku ngikuti gitu, pas sudah mau masuki kelas 1 SMA lah. 1 SMA? Crash di situ. Di Cemara? Oke, crash pertama kali di situ. Berarti pertama kali abang balap itu di Cemara? Di Cemara, crash di situ. Udah setelah 2 tahun aku balap di situ, aku crash di situ. Parah Bang? Crash parah. Aku koma selama seminggu juga. Abang koma selama seminggu? Koma juga koma 3 hari. Aku dirawat seminggu lah, rawat intensif gitu seminggu. Itu sakit di Melda juga. Imelda Bang, yang di Bilal ya? Iya, Bilal. Itu nabrak penonton kah atau? Jatuh. Gempet. Jumlah siapa itu Bang? Enggak tahu ya namanya balap di tempat. Oh, jumpa di tempat. Main di tempat gitu. Di tempat. Gempet. Sera orang. Besera. Iya. Iya, besera. Oh. Gitu Bang. Jadi pada saat itu abang masih pertama main di Cemara. Itu di tahun-tahun 80 akhir ya Bang? Tahun 88 sampai 90. Sampai 90. Ya, 90 udah itu aku masih sekolah di Husni Tamrin itu. Husni Tamrin abangnya. Jadi aku keluar dari Husni Tamrin kelas 1 SMA, aku masuk ke WISU kelas 2. WISU yang di SM Raja? Iya, disitulah aku anak baru. Adik Pak Gubernur ini si Dodi Musa itu. Bang Dodi. Abang Dodi Musa itu dia baru juga, dia dari Harapan, aku dari Husni Tamrin. Satu sekolah, kami duduk apa di namanya Bang? Nama apanya? Apa? WISU Medan, sekolah WISU. Iya, kami pindah sama-sama anak baru. Duduk belakang apa namanya? Pembangkang. Pembangkang. Pemuda bangku belakang. Kami pemuda bangku belakang dulu ya, pemuda bangku belakang. Pembangkang. Iya. Jadi aku kenal juga. Memang awal, jadi aku udah nggak begitu selera lu saat itu balap. Ya. Jadi cuma karena dari cerita si Dodi tentang nembak di Bukit Mas. Kalau mau diajak-ajak juga, cuman aku begitu masih takut karena dia itu udah profesional betul, karena senapan api apa. Cuman aku memang orang yang lebih suka menyendiri, akhirnya aku pilih nembak sendiri pakai senapan uklik. Nah, itulah awal aku tuh mengenal menembak. Tetapi setelah itu pun iya, aku masih tetap berada di sepeda motor. Udah mulai kenal teman-teman ngajak-ngajak buat grup apa kayak gitu. Jadi memang aku masih tetap aktif juga, tiap minggu aku masih pergi nembak, liburan apa. Tapi ikut balap juga. Tapi udah nggak seganas dulu setelah aku udah kejadian tahun 90 itu kan.
Nah, jadi Bang, setelah Abang di Cemara itu Bang, Abang di bengkel mana lagi Bang? Di bengkel apa Abang pegang hari itu? Jadi joki? Dulu pertama-tama kali Iya. bengkel-bengkel itu di Asia Mega, Mas, tapi aku lupa nama mekaniknya tuh. Iya. Lupa aku nama mekaniknya, orang Iya. Chinese juga. Orang Chinese Lupa ya, aku Bang? mekanik awal lah dulu. Masih balap-balap apa lah sama adik-adik nih. Iya. Di situ lah siapa mekanik itu. Mekanik panggil. Panggil, Mekanik ya. panggil. Bisa Nah, dipanggil. Setelah itu Abang ke tempat Bang Kacut atau gimana? Itulah ceritanya. Itu cuma ceritanya tuh, Bang. Nah, Bang cerita Kacut, gini, dari bengkel Asia Mega Masnya aku lupa tuh nama mekanik. Iya. Udah lupa aku tuh nama Iya. mekaniknya Iya. orang Chinese itu. Jadi Iya. kami ngebut dulu di Kip. Ikip. Wah, ya, pancing ya, Bang? Ya di Kip, dipancing. Iya. Itu kan hampir setiap hari itu. Tiap hari ada. Hampir setiap hari pembalap. Kalau ngebut di situ ya jumpa lah sama siapa aja. Sekarang tadi kita kalah, akhirnya cari mekanik juga. Mekanik siapa yang bagus nih? Ya. Cuman gue pikir tiap hari kita lewati nih. Dengar-dengar Bang Kacut itu bagus. Itulah awal kenalan Bang Oh, Kacut. tapi sebelumnya Bang Kacut itu memang udah ada. Udah ada, dia itu memang udah Udah lama. buka bengkel ya? Oh, sudah lama. Memang sudah lama. Barulah Bang main ke situ. Main di situ kawan buat apa namanya tuh jadikan Gel Pro. Pro. Gel Pro Astra Prima. Oh, itu tahun berapa tuh Bang? Tahun berapa itu ya? Tahun 92-an. 92. 92 masih sekolah tuh 92-an. Dan pada akhirnya Abang joki tetap di tempat Bang Kacut. Sebenarnya belum joki Oh, belum? tetap, belum joki tetap. Cuman saya itu memang nggak ada joki di sini. Memang nggak ada joki di situ ya? Bisa bawa. Cuman karena aku tuh selalu bawa di Ikip tuh selalu menang. Iya. Ya akhirnya memang jadi Bang Kacut pun suka sama gitu ya, aku jadi jokinya. Jadi jokinya. Oke. Dari main Erek Jet, main Erek Jet. Gel Pro, main Astra Prima, main King, di situ tiap hari-hari. Nah, setelah dari bengkel Bang Kacut, Abang ke bengkel Bang Aling. Atau Aling gimana? belum, Aling belum. Aling belum? Aku masih lama sama Bang Kacut itu. Lama Bang di tempat Bang Kacut ya? Bang Kacut itu sebenarnya dia tuh spesialis mendiang. Sekarang mendiang ya Bang Kacut itu. Iya, Bang Kacut. Dia tuh memangnya spesialnya itu empat tak. 4 tak. 4 tak. Maksudnya bukan memang dia nggak bisa 2 tak, tapi paling menonjol dia tuh di 4 Di 4 tak. Bang Kacut ya. Ya, jadi awal ketemu lawan utama dulu dari apalah dari Ikip, nanti kadang-kadang orang-orang Bang Abi di situ, Bang Abi Karya. orang IGM di situ, IGM di situ. orang Mas Ari kan kadang mau juga datang ke situ. Asari Abeng. Kumis ya. Orang Denny di Capung. Denny Capung. Nanti jumpa sore di situ mainnya, tuh nanti main Panjar. Jumpa nanti Jumpa mainnya, tempat lah istilahnya. jumpa nanti mainnya mana-mana di Elpet, mau mainnya di Tanjung, kayak gitu. Nah, itu pada saat itu Bang main berapa tuh Bang? Nah, kalau main di tempat itu main gopean, main sejutaan. gope. Itu pun udah besar ya Bang. Zaman itu ya besar kalau main di tempat segitu. Ya, betul. Namanya main di tempat bisa berkali-kali. Main 300 bisa berkali-kali, main 500 bisa berkali-kali, ya Iya. gitu kan. Bisa berulang-ulang. Kalau lainnya kalau memang balap malam itu kan sekali main langsung pulang. Iya, betul. Nah, betul. Ini bisa berkali-kali. Ya bisa berkali-kali. Nah, setelah itu Bang ke tempat Bang Aling ini Bang? Aling ini sebenarnya memang Aling sama Ginda yang duluan aku kenal tuh Aling. Oh, Aling sama Ginda yang pertama kali Abang kenal Iya, Bang Aling. Jadi Aling dulu pertama-tama kali buka bengkel dia tuh di Simpang Istana Plaza. Simpang Istana Plaza itu yang Pas di Simpang Istana Plaza itu. SM Raja ya Bang? Enggak, Apa? Istana Plaza masih ada. Istana Plaza. Oh, Istana Plaza. Istana Plaza. Iya. Nah, kan masih ada karpak tuh, masih ada karpak. Iya, Nah, karpak, dia iya, di iya. simpang itu. Oh. Pas di simpang itu. Di bengkel Vespa itu, ada bengkel Vespa itu sebenarnya. Jadi di situlah dia numpang. Oh, Bang Aling. Jadi, di situ aksesoris Vespa tapi dia numpang di situ. Numpang, Dia ya. coba-coba buat di situlah. Jadi ada lah di dulu kawan dari kawan gitu buat di situ. Karena baru-baru eksperimen. Iya. Cuman aku kan udah punya nama juga di situ, punya Iya. nama main lah. Iya, Wah, iya. udah punya Iya. jam terbang lah. Udah punya jam terbang, ya. Jadi orang tuh minta tolong sama aku. Iya. Minta tolong. Ya apalah bawa Kang. Jadi jokinya. Jadi jokinya. Abang mau? Mau lah saat itu ya, Iya. mau lah, sedia lah. Walaupun kuanggap ini kan Alin ini masih bukan mekanik seperti Bang Kacut, ini masih mekanik baru-baru. Iya, masih biasa-biasa lah. Biasa-biasa. Tapi setelah aku coba kereta, yo bagus juga nih keretanya. Kerjanya? Nah, gitu ya. Keretanya bagus ya, Bang? Keretanya bagus gitu. Jadi di asrama haji pun di zaman itu pagi ya, sore-sore pun juga ada main-main kayak gitu, main-main di tempat. Ya kita mainkan lah di situ sama Erek Jet. Sebenarnya kan nggak macam-macam nggak imbang tuh Erek Jet dan King. Nggak jumpa lah. Nggak jumpa kan Nggak Erek Jet jumpa. dan King. Erek Jet ini jadi nggak tahu tuh siapa mekaniknya itu kan. Tapi dia memang sering dia istilahnya punya kereta ini dan kawan-kawan ini ditantang-tantang Iya, gitu. iya. Jadi jumpa lah pas main di tempat situ. Jadi kita tes kan, wah kalahnya jauh kali. Dikalahkan kereta Aling gitu jauh kali. Jauh ya, Bang? Wah, jadi situlah
mulai apalah, Aling pun percaya gitu. Mulai naik lah namanya. Aku ya mulai apalah, aku Ya. pun, mendukung langkah-langkah dia apa gitu. Jadi terakhir kalahnya Aling itu sama Bang Amar. Sama mendiang Bang Amar. Mendiang Bang Amar. Itu Bang kereta Amar. Sidian tuh nggak salah Iya, tuh. yang bawa siapa, Bang? Membawa Bang Wekman. yang bawa itu siapa dulu jokinya, aku nggak tahu, pasti bukan Wekman. Oh, bukan Wekman. Wah, Iwan Aceh belum jadi, belum ada. Oh, Bang Iwan Aceh belum ada? Belum ada ya? Iya. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Joki-joki apa? Belum Joki-joki ada. lawas lah pokoknya, Iya, Bang. nggak Mendiang tahu Bang Amar ya. jokinya, pasti. Iya. Saat itu bukan Wekman. Bukan. Batang merah itu. Ya. Wah, kencang juga memang. Memang nggak jauh lah aku kalah. Paling aku kalah sekitar 3 kereta. 3 kereta di situ. Namun selebih itu ya Aling terus buat terus memang. Teruslah membangun. Memang saat itu tak jumpa lagi, entah enggak. Entah jumpa ini enggak. Mana aku kan nggak begitu terikat kali sama Aling. Nah, ngomongin Bang Wekman, semalam kan kita telepon-teleponan nih Iya. sama Bang Wekman. Iya. Melepas rindu, Iya. melepas rindu lah, Bang. Jadi berapa tahun udah Bang nggak ketemu Bang Wekman? Gue lama juga. Memang terakhir 3 tahunan juga aku jumpa di Warkop. Jumpa di Warkop. Ngobrol ya, Ngobrol ya, Bang. Ya, Wekman itu. Walaupun dulu rival ya, Bang. Iya, dia belum saat itu belum jumpa aku itu. Belum jumpa? Belum jumpa. Aku jumpa itu udah agak-agak udah pas udah Parlin. Aku bawa Parlin. Jumpa Bang Itu Wekman. jumpa Wekman. Sebenarnya musuh bebuyutan aku tuh Denny Capung. Denny Capung. Denny Capung. Iya. Ya kan di atas letting dia, entah letting dia aku nggak tahu tuh. tahu, iya. Ya, pasti letting dia lah aku anggap Letting Denny dia. Capung. Denny Capung tuh paling musuh aku sama Kumis. Kumis. Bukan Wekman. Bukan, Karena ya? aku saat itu pun juga lebih banyak main di 4 tak. Ya. Main di Gelpro. Di Gelpro zaman itu memang pun punya nama. Punya nama gila-gilaan Dan dulu. mekaniknya banyak kalau untuk 4 tak ini. 4 tak, betul, Jadi betul. memang apalah maksudnya kan bukan karena memang King itu bisa dikatakan lebih kencang, tapi lebih saat itu banyak pasar main itu di 4 tak. 4 tak, betul, Bang, betul. Kalau untuk kami lah, karena Iya. Bang Kacut juga 4 tak. Betul. Zamanku dulu pun juga 4 tak. 4 tak. KMR kan imbangnya tuh KMR, Masari, banyak lagi AB, mekanik-mekanik XB. XB. Nah, Jadi itu dia. banyak sih banyak lagi mekanik-mekanik Iya, itu. betul, betul. Mekanik-mekaniknya 4 tak ini. 4 tak, betul. Ada juga kadang-kadang macam Bang Abi pun mengerjakan 4 tak 4 juga. Bang Abi Bang ya. Abi. Ijen belum ada kok salah. Belum. Game belum ada. Kalau nggak salah, tapi saudara IG masih kerja sama Bang Abi mungkin. Masih kerja Masih kerja Bang sama Bang Abi. Iya. Itulah jumpanya aku selalu tuh sama Kumis. Wah, Denny paling ini. Denny Pokoknya Capung. kalau jumpa sama Denny Capung, wah, bunuh-bunuhan. Kalau main, kenapa lagi kan main di zaman dulu itu kan nggak seperti zaman sekarang. Nah, bedanya apa tuh, Bang? Kalau zaman sekarang ini kan mungkin kan aturan itu lebih banyak dibuat. Aturan ya, Bang. Mainnya banyak di main di satu arah. Ya mainnya kayak macam di lapangan terbang kalau Ah, ya. dibilang kan. Kalau Satu sekarang arah ini aja satu deh ya? arah gini aja. Kalau di zaman dulu kan enggak, belum banyak jalan yang 2 arah. Maksudnya gini, Bang. Pada zaman Abang itu main di 2 arah. Di 2 arah. Ya, jadi biar kawan-kawan tahu Ya. yang dimaksud dengan 2 arah itu bagaimana, Bang? 2 arah, maksudnya jalan itu tidak terbelah. Tidak Satu ada jalan, trotoar tuh? satu jalan trotoar tidak ada, pembagi pembatas tidak ada. Kalau kita jumpa adu kambing lah kita sama truk itu. Kayak gitu loh, Oh gitu, Bang. Ekstrim lah ya. Ya ekstrim lah. Yang pasti memang lebih berat pemikulan resikonya dibandingkan main satu arah. arah. Kalau satu arah ini paling kita tuh jatuh, terseret gitu. Kalau yang paling separah-parahnya kayak aku mungkin dia udah di zaman-zaman udah mau pensiun kayak Tomang Elo itu. Yang paling fatal itu pernah truk panjang nyebrang, mutar. Di Tomang Elo. Tomang Elo itu pertama kali siapa itu nggak salah mendiang Shoyo jadi joki. Mendiang Yoyo. Mendiang Yoyo jadi Mendiang joki. Yoyo, iya. Malawan aku punya Aling, masih mengeksperimen. Ada pembuatan baru lagi Aling saat itu aku eksperimen kan. Oke. Jadi karena ya namanya kita kan namanya nyawa juga di tangan kita. Betul. Cuman kan nggak bisa, walaupun dalam keadaan sedarurat itu kita nggak bisa ngangkat rem, menginjak rem kan nggak bisa. Oke. Jadi yang dibutuhkan itulah keputusan cepat. Dan cepat. Oke, Bagaimana Bang. kita selamat. Kita stop dulu, Bang. Lagi azan asar. Ya. Kita stop dulu, nanti kita Ya. sambung lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di warung Cafe Indri. Tepatnya itu di Jalan Veteran, Pasar 6, Desa Manunggal, arah mau ke Marelan. Nah, kebetulan siang ini ada ownernya ini.
ada ownernya dengan Kak siapa Kak? Indri. Kak Indri. Nah, Kak, aku mau nanya nih Kak. Di Cafe Indri ini Kak, ada apa aja Kak? Ada belut cabai hijau, Belut cabai hijau, udang asam manis, udang asam manis, bakar. ya, Ada gurami bakar, gurami asam manis, Ya. bebek cabai hijau, Ya. bebek goreng ya. Ya. Capcay, kalau untuk minuman dia es campur, es koteng, ya. pokat kocok, Ya. cendol es krim gitu-gitu. Oh gitu ya Kak. Nasgor seafood ya. Oh seafood juga ada. Iya, ada nasgor. Kemudian Kak menerima partai kecil, partai besar, Iya, dia ada menerima pesanan kan. menerima pesanan. Dia buka dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Untuk bukanya dia dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Iya. Oke. Jadi kalau untuk brothernya Akamsi kalau mau main, mau makan bareng keluarga ya Kak ya? Iya. Bisa, mau pesen-pesen partai besar, partai kecil juga bisa. Langsung aja datang ke Cafe Indri. Yang mendiang yoyo tadi bang, Iya. yang mengenai dua arus tadi bang. Nah, dua arus. Nah itu macam ceritanya bang. Nah, itu memang Oyo di zaman itu angkat gas waktu lewat masuk truk itu nggak mau bergerak dia mau mundur lagi kan kami nggak ada jalan. Iya. Cuman aku hanya dapat satu stang kereta aja dia mundur. Dia memang belum berpengalaman kali dalam hal itu. Abang lewat. Aku lewat dia angkat gas. Cuman dia minta di situ ulang. Nggak bisa, kan mana bisa kayak gitu. Mana bisa. Nggak bisa gitu. Betul bang, betul. Jadi kalau mau ulang mau tambah duit, ulangnya nggak apa-apa. Itu waktu Tomang tuh bang ya? Nah, Tomang. Belum ada apa trotoar belum ada tuh ya? Udah dua. Udah dua. Cuman itulah awal ini udah setelah udah agak majunya dalam balap. Maksudnya sebelum ini kan ini masih Soyo baru jadi. Iya, yoyo. Ini sebelum Soyo ada nih. Iya, ya. iya, iya, Yang iya. mau kita bahas ini kan sebelum Soyo ada. Balap tahun 93, Iya. tahun 92 itu kan masih era balap tahun era tahun 80-an. 80-an Semuanya gayanya. nggak ada yang main itu di dua arus, di satu satu arus. arus. Ah. Semuanya main di dua arus. Di dua Misalnya kayak arus. Gabion, Gabion. Elpet, Abdul Hamid. Abdul Hamid, Tanjung Morawa, Tanjung Morawa. baru apalagi ya, baru jalan-jalan panjang Nah, yang lain lah. yang menurut abang kira-kira tempat yang paling angker tuh bang? Tanjung Morawa, Yang di dua arus ini bang? Tanjung Morawa. Tanjung Morawa? Iya, karena kan dia tuh modelnya kayak unta dia. Berapa kali njot itu? Oh, Dia panjang 2 Iya. kilo. Oh, Memang dia untuk apa? Trik main model-model 4 tak, itu Gel Pro. Gel Pro ya. Untuk tempat main pro. Memang di situ lo dikeluarkan habis-habisan dari Gel Pro ini. Kalau Gel Pro ini kan nggak bisa dia main-main di kecuali Bang Abi lah. Bang Abi yang tuh bisa buat di 800 meter dapat ke Gel Pro kuat. Tapi kebanyakan itu kekuatan Gel Pro itu kan dia Di atas satu. dia di speed 5, di speed Speed tinggi. 5, speed tinggi. Di atas 1,6 sampai 2 kilo. Betul, betul. Jadi kalau mau main sama King dia di situlah dia bisa ngalahkan King. Ya. Kalau memang maksudnya Gel Pro yang betul jadi ya. Ya, zamanku dulu aja waktu mendiang Bang Bedul bawa 16. Itu 6. 15 16. Ya, diski itu berapa ya? Abdul Hamid. Diski Abdul Hamid berapa ya? 18 tuh bang. 18 ya. 18 kalau nggak Kalau Tanjung 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. 2 kilo Nah, lebih. yang di Tanjung Morawa ini ada nggak kenangan yang terburuk abang di situ bang? Di Tanjung Morawa tuh bang? Enggak ada. Kalau kenangan yang terburuk enggak ada. Paling dulu kalau kejadian yang berat dulu si Ayau itu main sama Bernard. Ayo juga Di Bernard. zaman Bernard iya, tuncap dia di sawah-sawah itu. Cuma dia masih hidup. Oh. Kalau kami itu memang diliatin-liatin aku itu nggak ada yang mati sih. Nggak ada yang mati. Paling bedul matinya kan sakit. Sakit, Ya, betul. lebihnya kalau diliatin kami kan nggak ada yang mati, semua hidup. Kenapa gitu bang? Nggak tahu. Mungkin karena semuanya itu memang orangnya mau mati semua, tapi mati Nah itulah yang tadi kita cerita tadi bang. Yang kita cerita tadi di luar. Iya. Bahwasanya joki-joki zaman dulu tuh kepengen mati. maunya mati aja. Memang ada kan nggak ada cara, nggak ada dulu main dalam aturan harus jangan makan, harus begini, start Nggak ada. apa, nggak ada. Nggak ada. Siapa start cepat, siapa dulu cepat, ya udah dapat. Iya. Siapa mau tinggal. Siapa yang mau makan ya dimakan terus. Kalau mau dimakan dari bawah sampai atas dimakan terus. Kalau memang mau dimakan mati sampai di ujung dimakan mati terus. Pokoknya nggak usah lihat dulu siapa yang menang, siapa yang mati. Di zaman dulu kan gitu model itu. Jadi nggak ada tuh masalah. Dimakan. Paling kalau memang nggak senang, masalah entah
sentimen gara-gara itu bukan masalah aturan, sentimen ya jadi berantem ada. Tapi kalau masalah nggak sah gini ya, kan nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Kalau mau jadi joki siap mati. Siap mati ya, Bang? Nah, siap mati. Kalau nggak mau mati ya kalau nggak takut dengan resiko ya jangan jadi joki. Jangan jadi joki. Nah, itulah prinsip kita dulu kan. Betul. Memang nggak ada yang menetapkan aturan ini jangan makan mana ada. Nah, apakah Abang termasuk joki kotor? Yang dimaksud dengan joki kotor nih, pada saat start, Abang giring itu? Enggak, gini, nggak ada kata kotor di saat itu. Memang kotor semuanya. Ya. Nggak ada dibilangin kotor, yang bersih nggak ada. Memang kotor di zaman Kotor semua, zaman itu, betul. Tidak ada istilah itu, kecuali memang ada satu aturan yang kita langgar, itu kotor. Itu kotor. Ini enggak. Ini kan memang nggak ada aturan yang untuk mengatakan ini jalannya harus begini. Nggak Ya, ada. nggak ada. Jadi nggak ada dibilangin kotor atau tidak. Siapa yang kuat? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang nyalinya tinggi Siapa lah? yang nyalinya yang tinggi? Terserah ya, mau main magic, mau main hantu, main apa, terserah. Apakah ada tuh, Bang? Kayak gitu, Ada. Bang? Yang main magic itu, Bang? Ada, tetapi masalahnya begini. Hah? Pokoknya roda bulat. Iya. Nyawa di tangan kita. Iya. Iya. Kan itu prinsip. Tapi memang ku perhatikan Abang dulu, gaya Abang bawa itu entah rusuh, entah memang gila atau gimana. Kadang begini, di era baru aku bawa. Di era di atas tahun 90-an, ya, di atas tahun ya, 98. ya. Sportif pun aku main, orang udah ilusi aku buru. Itu aja masalahnya. Itu dia, Bang. Iya, apalagi kalau udah main-main di dua arus. Dua arus. Padahal aku yang tenang-tenang diam aja. Kalau aku bergerak sedikit ya aku buang angin ya biasa. Iya kan? Kalau aku buang angin biasa, tapi jarang kalau aku tuh di depan orang itu mau buang angin, orang tuh takut main kayak gini namanya dua arus. Dua arus. Bisa-bisa dia jumpa sama truk kan. Makanya enak ambilnya, karena diam aja dia. Kan dia nggak berani ini kan, kapal gojok-gojok baru. Tapi start Abang selalu di kiri ya, Bang? Kiri. Biar bisa Abang mengarahkan ya, trik. itu Trik kan itu ya. Walaupun di zaman baru tetap itu ku buat, tapi lo nggak begitu nampak. Kan nggak gitu nampak. Kalau di zaman dulu memang harus nampak, aku tutup habis nggak akan mungkin dia bisa ke kiri. Iya. Kalau kita mati sama-sama mati. Kalau kita kamikaze sama-sama mati. Betul. Tapi karena banyak kan nggak tahan kan, makin lama makin dekat truknya turun gas. Lepas gas. Kalau Ya? turun gas, ya udah pasti KO. Iya, betul. Baru kita tinggal ngelip aja sedikit gini kan. Kan itu prinsipnya. Baru atau dia lari ke kanan gini, dia jumpa dia gini. Gini dia jaga. Kayak ke pinggir kanan, tanah kanan. Nah itu model yang Tapi dulu. Bang Awe ini pernah jumpa juga sama Bang Wekman main? Pernah ya? Tapi udah di era tinggi, maksudnya Di 90-an lah. Iya, di atas. Iya, dia 2000-an. Di atas 2000-an, Sebelumnya kami jauh pernah jumpa karena aku memang di jalur aku banyak main di 4 tak. 4 tak. Dia kan udah berapa 4 tak? Bang Wekman 2 tak ya? 2 tak. 2 tak. Dia paling sering jumpa sama Bernard. Sama Pipi, itu dia sering jumpa atau Ical. Nah, bengkel mana yang belum pernah Bang bawa pada zaman Abang? Ada 3 atau 2 tuh? Enggak, kalau di zaman aku memang aku tuh hanya satu Bang Kacut. Di situ lah Bang tempat Kacut aku aja ya? main 4 tak. Tapi kalau di era 98 ke atas yang mungkin yang nggak pernah aku bawa itu mekanik, satu Bang Acuan, Bang Acuan, Bang Bri, Bang Amar, Mas Ari, Ari Abeng. Selebihnya itu semua pernah aku bawa. Masuk Jenal itu bawa tuh, memang anggota Bang Bri, tapi itu dia pernah aku bawa itu lama. Dia merintis bengkel itu aku juga yang memajukan di Jenal dulu, Jenal Jalan Halat. Nah itu aku yang memajukannya. Jadi siapa lagi ya? Bang Jarno itu aku. Nah, aku banyak juga memajukan bengkel baru. Nah, ngomongin bengkel-bengkel baru pada zaman itu, iya. Kedekatan Abang sama Bang Ginda macam mana, Bang? Ini itu dia, Bang. Inilah ini memang tuh Ginda ini memang sangat spesifik juga. Ya. Persahabatan dia tuh sama aku ya sangat spesifik juga. Ya. Memang hati yang sangat dekat hati ya. Sangat dekat. Memang simpatik. Ya. Karena dia itu memang orang itu memang optimis yang punya kemauan besar. Nah, memang punya jiwa besar dan punya cita-cita besar. Kemampuan dia pun Bang, ya. kita pun juga karena dia begitu tuh kita juga jadi ingin mencita-citakan dia gitu. Ingin mencita-citakan dia juga harus jadi mekanik besar gitu. Dari harus persahabatan dulunya dia bersahabat sama adikku. Oh, Bang Ginda dulu awalnya berteman sama adik Abang. Dia berkenalan sama aku saat aku itu sedang dalam keadaan crash, nggak bisa apa-apa, paling hanya duduk-duduk di rumah aja. Aku crash tahun 94 di Selayang. 94 di Selayang? Ya, hampir merenggut nyawa aku juga lah. Banyak kena di situ. Memang aku lumpuh lah. Mata aku nggak bisa. Oh, Abang lumpuh? Ya lumpuh, aku nggak bisa bergerak. Yang ini Abang koyak itu? Iya. Oh, di situ? Iya, biji mata aku keluar tuh kan. Biji mata aku keluar. Cairan otak aku keluar keluar dari situ. Ya, si Ucok Rabies dulu tuh yang ngangkat. Pikir aku udah mati, banyak yang ngambil mati. Bang Ucok Rabies. Iya, ya karena aku nabrak tembok itu main sama Suzuki itu, PT Suzuki. Oh.
Main PT Suzuki karena ada terlalu kencang kali punya si Joni itu dulu kan. Memang Bang Acut yang buat, tapi aku memang menganggap Bang Acut belum memang sejago itu memang kalau masalah dua tak. Tapi herannya dimainkan sampai udah nggak ada imbangnya lagi itu main RG ya. Bang Amar belum punya Bang RG. RG ya. Ah, nggak ada. RGR tuh ya. RGR ya. Iya. Jadi yang jumpanya kan dua tak itu langsung kelas besar tuh. Bukan lagi King, RG. Saat itu udah menang aja tuh punya si Joni. Terakhir jumpanya ke Suzuki. Dan itu memang Crash, aku crash di situ. dinyatakan meninggal lah. mati. Meninggal Karena ya? memang namanya nggak logika aku nggak ada ngerem di situ. Namanya kan habis selayang itu kan dulu satu arah, Iya. gelap, nggak ada lampu. Iya. Yang di apa pun dulu, kalau si Lukas pun di finish. Oh, jokinya Lukas itu Bang ya? Bukan Lukas apa ada maksudnya dia hanya bukan maksudnya hanya Masih masuk apa namanya? partai ya, partai. Partai lah, Partai ya. memperantara dia cuma di pihak kita dia di finish. Cuma saat itu di finish kereta dia nggak ada lampu juga. Itulah aku nggak tahu di mana titik finish. Ku hajar aja terus habis-habisan. Rupanya tiba-tiba aku di selayang itu kan begitu habis finish kan langsung tekongan. Tekongannya. Itu aku tabrak itu kode tua rumah orang, aku tabrak semuanya apa tembok, ngantam tembok. Keluarlah sini cairan ini berdarah. Habis lah ada aku itu udah. Oh ya mau di masa orang pun lagi itu, tapi ya mau di masa orang gimana aku pun udah gelepar udah nggak itu kata orang udah nggak bernyawa. Paling Emma dia si Ucok biasa lu ngangkat aku tuh macam ngangkat mayat, paling ngangkat mayatnya aja dipulangkan kan. Cuman tetap di bawah orang itu juga ada Malik. Ada Malik, iya. Ada Malik, cuman aku operasi di Materna. Materna. Nah, aku operasi di Materna, memang operasi itu otak aku operasi. Karena ini kan pecah nih. Iya. Oh, sini pecah ya Bang? Batuk kepala ini retak pecah dia. Jadi Materna memang menyarankan ini harus dioperasi. Tapi karena ada dua dua orang pintar yang bisa, katanya memang bisa ngobatin aku. Itu memang jadi bapak angkatku juga itu dia. Dia berani menandatangani untuk tidak dioperasi. Dia yang menangani perawatan sampai sembuh. Sampai sembuh. Nah, selain ini Bang? Pakai obat kampung lah. Ya, yang selain ini Bang. Yang kaki Abang tuh Bang? Oh, itu udah tahun tinggi. Oh, itu tahun tinggi. Tahun tinggi itu udah tahun tinggi. Tahun tinggi itu ya? Jadi tahun tinggi. Jadi ya itulah aku bilang pas saat aku udah perawatan selama setahun itu nggak bergerak, mata aku nggak bisa kedip, mulut aku nggak bisa bicara, aku nggak duduk aja lah. Ya, di situ aku kenal sama Ginda. Oh, sama Bang Ginda. Ginda berkawan sama dia aku. Ginda ke rumah atau gimana? Ke rumah. Jadi saya cerita balap. Itu awalnya ya? Iya, awal balap. Aku simpati sih lihat dia. Kemudian dulu kan pertama dari kampung. Iya. Itu memang optimis sih orangnya. Optimis dia. Senang juga aku soalnya lihat orang kayak gitu dulu. Iya. Dari situlah persahabatan apa. Dari situlah menjalin persahabatannya. Wah banyak setelah aku udah bisa jalan itulah aku banyak main ke tempat dia. Ke tempat Bang Ginda. Awal-awal aku tengok dia banyak lah nasihat kok harus bisa untuk puasa ini. Pas kebetulan di situ masuk pula lagi orang Yamaha mau nawarkan apa? Orang Yamaha mau nawarkan apa namanya sekolah pendidikan standar untuk balap, bukan standar untuk perawatan Yamaha. Langsung kutampung siapa bang, oke inilah kawan aku nih lah masukkan. Ginda udah menang Ginda situ standar pengolahan Yamaha ini kan. Nah, di situ udah sekolah Ginda lagi situ. Pertama sekolah Ginda dari situ baru maksudnya kereta-kereta mantan dulu yang udah nggak main lagi suruh buka lagi dia harus pelajarin. Apa kerjain lagi? Ya, kereta mantan Bang Ajin dulu. Bang Ajin. Jadi kerjaan Bang Ajin dulu, Bang Ajin udah nggak mau lagi balap akhirnya suruh Ginda pelajarin. Benar Ginda itu banyak ilmu Bang Ajin itu. Bang Ajin BBC. Tapi setelah itu aku nggak tahu dari mana lagi ilmu, aku nggak tahu. Memang jago dia. Berarti Abang termasuk orang yang mempelopori Ginda besar. Ya, memang gitu tidak bukan mempelopori Ginda besar, jadi mempelopori awal Ginda besar. Kalau besar itu memang tergantung Gindanya lah. Iya. Aku kan hanya mempelopori. Mau aku pelopori bagaimanapun kalau Gindanya enggak bisa. Ya, betul Bang. Tapi karena Ginda itu memang orang besar dan punya kemauan yang besar, itu aja. Aku hanya mempermudah, mempelopori untuk memperkenalkan bagaimana cara untuk bisa cepat besar. Tapi kan Bang, apapun ceritanya, Abang tetap sama Bang Ginda nih. Abang lah yang menaikkan lah sebenarnya kan. Udah seperti saudara. Jadi dari itu memang dulu ya begitu, bukan hanya dia bercita-cita tapi aku juga yang bercita-cita. Aku pingin dia begitu dia punya bengkel Yamaha, tapi aku herannya kok terwujud gitu. Aku punya cita-cita gitu, bayangkan dia itu kemauannya besar, punya bengkel Yamaha, punya bengkel Yamaha. Pernah aku bilang sama dia itu, aku pingin kali kalau suatu saat nanti kau punya bengkel Yamaha gitu. Tapi aku heran terwujud. Alhamdulillah. Tapi gitulah, aku seluas-luasnya memang aku main, aku belum pernah jumpa sama dia. Belum pernah jumpa? Belum pernah dijumpakan sama orang. Jumpa gitu dia nggak. Kalau memang kalau jumpa pasti aku ngindar.
Iya, Kalau iya. jumpa aku masih ngindar. Iya, Iya, joki-joki dia kan banyak tuh. Kalau jumpa pun aku masih ngindar. Pasti menghindar. Nah, yang aku pernah kejadian itu jumpaling. Siapa tuh bisa mempertemukan. Itu macam mana tuh bang? Abang kok Kerjaan mafia balap ini. Mafia balap. Nah, namanya juga kita kan orang bayaran. Iya. Jadi abang jumpa Bang Aling itu, abang bawa kereta siapa bang? Bawa kereta Rohim. Bengkel? Parlin. Parlin. Oh, abang sempet juga. Iya. bawa Iya. Bang Parlin. Iya, memang kalah sih. Tapi kalau ninja, ninjanya Parlin tidak pernah kalah di tangan aku. Entah berapa kali, mungkin lebih banyak itu main itu. Tapi aku lupa main di mana aja tuh. Tapi tidak pernah kalah. Itu tidak pernah kalah. Aku tidak pernah kalah. Ninja itu ya? Ninja itu. Tidak pernah kalah. Iya iya iya. Ya si Topik itu anak Rantu. Anak Ratu Prapat. Rantu. Itu. Nah, jadi abang setelah abang pertemanan sama Ginda, nah aku pun juga main kemari bang, atas perintah Geber bang. Iya. Nah, Ruth kau jumpai Bang Awe, kau di sini. Oh iya, Bang Awe, abang Geber cuman. Geber ini sebenarnya bukan persahabatan antar mekanik dengan joki gitu, bukan. Ini memang persahabatan kawan lama. Kawan-kawan. Sahabat. Kawan nongkrong lah. Kawan lama. Kawan lama. Kawan-kawan bisa juga ketawa. Iya, iya. Memang unik-unik. Dan dia itu memang orang yang setia berkawan. Setia berkawan. Bela kawan. Bela kawan. Nah, bela kawan. Dia memang dimanapun kadang tempat aku tuh bermain mati-matian tuh, mau apapun dia tetap membela aku, mati pun dia mau. Yang Karena dia kejadian- tahu aku tuh pun juga orang yang mau mati dong Iya, kawan. bang. Yang kejadian di Asrama Haji itu bang, yang Geber backup itu bang. Yang kejadian di Jalan Asrama Haji main balap itu 98 pas 98. Oh, itu bukan. Ada juga aku itu aku kurang tahu, tapi dulu paling frontal itu kalau aku aku balap kereta dia selalu ada. Selalu ada. Dan kalau dia main mobil aku ada. Ada. Jadi di zaman dia main mobil, pernah gitu juga frontal sama anak Fuser Fajar Buana servisnya Iya. Mangaraja. Iya, itu. SM Raja. Cuman yang punya mobil lawan dia itu anak komandan Brimob. Sewampu. Jadi Sewampu, ya. rusuh di situ masalah entah Geber dibilang makan ini segala macam, Ya. uang mau dirampas. Itu datang polisi-polisi. Datang Brimob, dipukuli. Geber di situ. Tapi karena kebetulan juga kan ya bisa didamaikan lah karena kan anggota Geber juga kan anaknya Ulu. Iya. Ada Gedung Putih lah. Hoyan itu kan Iya. dekat sama Geber. Geber. Iya. Jadi bisa ini aku di situ juga memang aku bisa apa polisi semua. Polisi Nggak semua, mungkin aku iya. bisa ini pikir aku nggak bisa berbuat apa-apa nih. Ya kalau Bang Geber sampai saat ini Ya, ya masih aktif dia. Geber ini pokoknya itu memang pecinta balap sejati. Pembalap ya, pembalap dia cinta memang pembalap balap sejati. sejati. Bukan hanya di Penikmat mobil, lah dia. bukan hanya di mobil, kereta juga. Di kereta juga. Tapi kalau mobil juga aku tetap kalau mobil dia memang yang ku jagokan. Kalau untuk joki mobil, dia kan joki mobil. Betul, mobil. Betul. Dan joki mobil. Drag Joki juga, mobil Bang, itu drag, balap liar mobil. ku jagokan. Kalau memang karena aku beberapa kali aku udah ada 2 kali atau 3 kali aku melihat dia main mobil itu nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah dia. Nggak pernah kalah. Yang jagonya, yang ahlinya. Kalau Dan abang jarang jumpa nih sama Geber nih, sama Bang Geber. belakangan ini udah lama, ini ada 3 tahun nggak jumpain. Udah jarang Tiga jumpa tahun, 3 tahun. jumpain. Mungkin udah sibuk. Aku juga memang banyak belakangannya agak sibuk. Iya. Sibuknya abang apa sekarang nih bang? Enggak ada. Kadang di belakangan ini aku kan karena aku memang karena kebanyakan ya joki atau memang mekanik juga mekanik. Joki kadang-kadang kebanyakan larinya juga ke mesin juga. Iya. Mereka larinya kan ke mesin kereta. Kalau aku kan enggak. Iya. Aku takut dulu kalau aku tuh bisa mesin aku takut berjumpa dengan kawan-kawan yang kubangun misalnya kayak Ginda Iya. atau Aling, buatan aku gitu. Aku soalnya nggak mau berhadapan dengan kawan-kawan gua anggap aku seperti itu. Nggak mau Jadi aku jumpa tidak lah. mau berminat mau mengetahui betul untuk jadi mekanik gitu. Jadi akhirnya lari aku ke konstruksi besi sama perabot. Perabot ya bang. Aku Itulah sekarang yang ya abang geluti ya. desain. Betul kawan dulu ada yang ngajari tentang desain. Iya. Jadi aku bisa buat neon box, apa itu bisa aku buat. Oh, bisa, Bang, Aku ya? bisa pegang software desain bisa aku pegang. Aku Bisa, pakai ya? Corel Draw itu aku bisa pegang. Nah, warung Indri ini istri yang Istri pegang. yang kelola. Cuman aku membantu masalah teknisnya lah. Teknisnya aja. Baik, karena dulu itu kan banyak cabang. Jadi kalau mengenai yang sifatnya fisik itu aku yang kerjakan. Yang berhubungan dengan besi ataupun perabot itu aku yang kerjakan. Anak berapa sekarang bang? Anak 2. Yang besar Yang besar udah kelas 2 SMA, perempuan laki-laki? perempuan. Perempuan yang kecil? Yang kecil kelas 2 SMP. 2 SMP laki-laki. Ya. Iya. Jadi ya banyak belakangnya kerja seperti itu. Seperti itu ya kadang-kadang karena aku sudah tidak lagi balap, ya di luarnya kadang dengan menyalurkan hobi aku menembak. menembak ya, Bang. Karena itu memang hampir beriringan dulu datangnya itu beriringan ya antara balap dengan menembak. Menembak Ini itu. jalan memang yang kenal sama aku tuh Dodi
Parodi Musa, ya kan? Ya. Dia karena kawan sebangku dulu kan. Dia yang memperkenalkan itu sebangku. iya. Jadi ya, cuman aku lebih banyak main sendiri. Padahal aku sahabat dia, aku bukan anggota Perbakin. Dan dia ketua Perbakin Ketua sekarang. Perbakin, betul. Kenapa bang nggak ikut jadi anggotanya? Kan udah tua kali aku. Udah tua maksudnya. Kan kacau Belum ya, lah. aku udah anggota Perbakin. Udah Belum tua lah. lagi lah. Abang Iya, belum, memang abang sampai 60, tapi rasanya kan gini, aku susah juga. Memang kalau terikat, aku udah tahu banyak orang tahu. Walaupun membuat organisasi aku mau, tapi kalau terikat di organisasi aku Nggak juga, mau. aku kadang menganggap diriku ini orang bebas. Orang bebas, betul. Bebas dan main sendiri. Berapa umur sekarang bang? Umur udah 48. Balapan ya. Kan hampir limpul. Hampir limpul kan? Hampir limpul kan. Hampir limpul. Jadi kalau dunia perbalapan ini 18 tahun udah aku tinggalkan. Oh abang di balap liar ini udah 18 tahun abang tinggali? Udah 18 tahun udah aku tinggalkan. Terakhir kapan bang? Ya itulah pas udah umur 30-an, 31-an udah mulai apa aku, udah mulai apa namanya? Udah mulai berhenti? Udah mulai aku tuh udah Berkurang lah ya. Aku udah mau lebih mencari hal yang lain lah, Hal yang kerja kayak gitu. Jadi makanya di situ udah mulai aku tinggalkan, bukan maksudnya, dan aku tidak munafik, aku tetap adalah yang dilahirkan oleh balap. Iya. Dan balap itu memang bukan aku saya katakan balap, karena aku memang penikmat kecepatan tinggi. Penikmat kecepatan tinggi. Dan aku memang penikmat, dan aku pecandu kecepatan tinggi. Pecandu Pecandu kecepatan tinggi. Tinggi. Aku merasa pemuasan aku memang di kecepatan tinggi. kecepatan tinggi. Jadi mungkin setiap kecepatan ku gapai gitu, memang aku bisa bebas dari tekanan gitu, tekanan keadaan gitu. Nah, itu psikologisnya lah gitu. Batinnya Psikologi itu dari bang. tekanannya. Jadi setiap aku mencapai suatu kecepatan, bukan antara kalah dan menang. Setiap kecepatan yang kuanggap itu aku mampu untuk mencapainya Pasti menang. adalah bukan hanya menang, tapi pencapaian gitu. Jadi Kepuasan. jadi menghindarkan aku dari tekanan keadaan. Namanya juga kita ini kan bukan siapa-siapa. Betul bang. Kita ini juga orang yang nggak punya di zaman itu, Betul, tapi betul. punya kemauan. Punya kemauan. Kita bukan diberangkatkan oleh keinginan orang tua, tapi keinginan kita. Keinginan kita. Aku bukan yang di set ataupun karena orang tua banyak uang buat jadi pembalap road race atau pembalap Iya, ini. Aku iya. nggak ada, macam mana? Bukan Hidup kita di tuh nggak jalanan lah, Wak. bukan Iya. kita tuh nggak punya memang bakat balap. Betul. Tetapi di satu sisi karena udah kita udah apatis kita menganggap di situ, nggak kan mungkin aku bisa jadi pembalap yang resmi karena itu masalah biaya. Biaya betul. Nah, kan biaya. Jadi tapi di satu sisi aku tetap bisa tampil atas keinginanku. Selama aku memang mau. Gitu. Itulah tadi jadinya aku seperti itu. Iya betul. Akhirnya memang jadi ruang produktivitas bagi aku untuk membantu kehidupan aku di saat itu loh. Karena aku kan, ya namanya aku dari dunia itu nggak mungkin lagi aku tuh jadi pegawai Iya, atau apa. betul. Cuman dari dunia perbalapan ini, dari dunia itulah yang mungkin aku jadi banyak belajar. Banyak kawan. Ya banyak belajar, banyak pengalaman baik dan buruk, apalagi pengalaman ekstrim Ya, pengalaman ekstrim itu memang adalah guru besar Guru besar ya dalam bang. kehidupan dan perjalananku ini. Nah, jadi semoga juga adik-adik yang sekarang ini ya maunya seperti itu. Iya. Nanti mungkin jangan kan nggak mungkin juga nanti mereka tuh dari umur 20-an sampai umur 40-an Terus di balap terus aja. gitu ya, nggak mungkin. Nggak mungkin, Bang. Bukan aku merendahkan balap, kan aku bilang balap itu atau apalagi di dunia jalanan itu adalah guru besar bagi aku. Betul. Dan itulah yang memang yang membangkitkan aku, yang berangkatkan aku dalam perjalanan aku saat ini. Walaupun bukan katakan aku sukses belum istilahnya, tapi aku sudah begitu agak sedikit mudah. Agak sedikit. Udah lumayan. Agak sedikit mudah. Mudah, ya. Dalam menjalani perjalanan hidup iya. yang memang betul lebih ekstrim lagi. Iya. Jadi makanya hidup ini ekstrim. Hidup banyak tantangan hidup ini kan ekstrim. Tapi aku sudah belajar dan memang diajarkan oleh keadaan itu. Jadi kalau yang kayak yang apa di era-era 90-an memang Bang Awe ini termasuk salah satu joki Aku 9 banyak dikenal, udah mulai ada mungkin bukan sok terkenal Ya, tapi 80 bukan ya. sok terkenal Ya, 80. tapi sepertinya memang dikenal. Aku tuh di tahun 94 kan. ya, 94 sampai ya sampai berhentinya aku. Sampai berhentinya, Kalau itu gitu. dia. Cuman aku begini, memang tidak begitu lama ya, dari umur 15 tahun sampai umur lama juga ya, 15 tahun sampai umur 30 tahun. Memang di situ bukan hanya ini ya, itu terus aktif terus itu aku balap. Siang malam kadang-kadang begini, nggak tahu lagi aku tuh mekaniknya siapa, datang orang udah bawa kereta jemput aku udah main, nggak tahu aku mekanik siapa, pokoknya selesai, menang kalah udah dibuat selesai. Sering terjadi gitu, malam ada yang jemput aku di rumah. Nah, untuk di zaman Bang Awe dulu pernah ketemu joki yang sekarang lagi masih aktif nggak? Kayak Peca, Bobby Amat, Bobby Panjang. Bobby pernah kalah aku 7 juta lu sama dia tuh main. Abang yang kalah atau Bobby yang Aku kalah. Oh, kenapa gitu? Itu maksudnya Ya cuma nggak tahu ya, memangnya masalah kereta juga. Iya, Namanya juga kan kita main di satu arus, kan aku bilang. Aku kalau main di satu arus ini kan memang bukan aku tidak
tidak menguasai, mau, ya. bukan tidak mau istilahnya menampilkan skill dewa itulah. Skill dewa itu ya. Tapi aku tetap yakin sebagaimanapun kuatnya skill aku tetap bergantung pada kereta. Betul. Jadi kalau Bobby kan tinggal tarik aja kan. Tarik. Kecuali tadi mainnya, tapi kalau dia jumpa aku di diski dia nggak menang. Nggak pernah. Di baris ya. Coba tanya dia. Iya. Harus dia nggak menang. Iya. Wanace pun nggak menang. Nggak menang ya. Nggak menang. Weman pun juga. Weman pernah kalah sama aku di diski. Tanya pernah bang? Kalah. Ah itu macam mana tuh bang? Apa cerita itu bang? Main ninja. Bang Weman bawa kereta siapa? Ninja, Amar. Bang Amar. Abang? Aku bawa Parlin. Bawa Bang Parlin. Ah. Itu main berapa tuh bang? Jumpa Bang Weman? Lupa lah ya. Itu nggak tahu. Itu Cuman aku pernah juga dikalahkan kereta IGM jauh. yang bawa Oh mungkin Bang Kacem saat itu udah apa namanya? Udah tertinggal teknologinya. Iya. Dihantam IGM dulu tuh. Ya namanya itu memang IGM yang bawa siapa, nggak Bang? bisa lagi kubela kalau itu udah. Karena berkilo-kilo kalahnya udah. IGM yang bawa siapa bang? Ipan Lempo. Oh, Cuman dia. bukan. Hah? Bukan. Di situ memang aku rusuh. Rusuhnya? Pertama yang bawa siapa? Rudi Able. Oh, mendiang Rudi Able. Yang di komplek DPR. Karena kan kalau aku gini modelnya dulu, karena aku suka kalau main tuh kalau udah kesal aku tuh udah menghalalkan segala cara, Iya. tetap ku bawa itu. Iya. Udah Jadi pala memang lawan ya nih. ada sekitar berapa tuh? Satu tiang aku kalah. Tapi begitu finish ku tabrak dia. Kenapa gitu? Karena pala itu ya? Iya, aku tabrak dia, ada ku sungkit dari belakang busera. Usera. Aku nggak sengaja, aku bilang mau aku ajak ulang lagi dia nggak berani. Udah don. Udah don. Dia Bang. nggak berani. Jadi ganti joki lah yang bawa Ipan Lempo. Ipan Lempo pun begitu masuk finish pun sampai ke pinggir dia nggak mau dia takut Dia nggak balik lagi. Ke pinggir itu. Iya, mendiang Ipan Lempo. Takut dia kalau di finish entah gini-gini. Wah, saat itu kan si Udiable pas di finish, pas masuk finish kan aku bawa RG dia king, aku kalah nih RG. Dia king kencang tuh IGM punya. IGM-nya. Kemudian pas masuk finish dia terbang kali gini, ku tabrak. Besera. Jadi nggak senang orang tua ya ulang kita lipat lagi bilang. Di mana nggak lipat lagi kita ulang kan? Nggak mau deh. Aku tambah uang lagi. Kalau memang aku tuh kalah nggak apa-apa, dia tambah uang kita main kedua. Nggak berani dia main kedua. Terakhir ganti sama Ipan Lempo. Masuk mendiang Ipan Lempo. Menang juga orang itu. Tapi Ipan Lempo nggak mau lagi angkat tangan, langsung balap sampai ke pinggir dia. Iya. Nggak berani dia. Ini gila ini main tabrak aja ini katanya. Banyak yang dia. Nah, terus Bang sama Bobby itu Bang, Bobby bawa kereta Bang Amar. Iya, kalau Bobby pas sudah main di diskinya ilusi dia katanya aku bilang aku makan. Padahal aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Nggak ada situ. Nggak ada ya, Bang. Makan. Sama mendiang bedul Bang jumpa Bang. Apa nama dia medul di zaman pro, GL Pro. Main di Pro. apa ya Belawan ya? Di Kip, di Gabion pernah juga. Gabion pernah ya? Pernah. Di Kip pernah. Ikut pernah ya Bang. Iya. Joko, Antv. Cuman kalau Joko itu belum pernah maaf gini. Kalau kelas Joko, Bernard itu yang belum pernah jumpanya Bobby. Iya. Bobby Wanace itu belum pernah jumpa. Belum pernah jumpa ya Bang. Itu seniornya orang itu. Walaupun itu yang imbang-imbangnya aku, tetapi aku kan orang itu udah berhenti aku masih bawa. Iya. Orang itu udah berhenti aku masih bawa. Masih bawa. Nah, Iya. Cuman yang Rupiah atas rating aku, di atasan aku tuh. Ical rating aku. Di atas aku dikit. Weman, iya di atas aku juga benar Weman tuh. Tapi nggak lama, paling setahun dia paling ya Bang. aku. Cuman ya udah termasuk inilah. Iyalah, senior lah aku itulah dia. Rating aku lah. Bernard, APP, Pipi aja masih aku duluan. Pipi kakek. Iya. Ya itulah Joko. Cuman itu yang joki-joki yang aku bilang itu nggak pernah jumpa Bobby. Kalau nggak salah pun Pecang nggak pernah jumpa orang itu. Pecang belum pernah jumpa? Kalau nggak salah ya. Berman pun nggak pernah aku jumpa. Oh, Berman juga belum pernah jumpa? Aku ya. Iya. Nggak pernah, karena Berman dulu kan kereta bebek yang tak terkalahkan juga tuh. Poswan itu tak terkalahkan Poswan itu. Poswan itu Berman. Terkalahkan memang maut. Dia pun cerdas sih orangnya. Cerdas ya orangnya. Cerdas, bisa memang mengelola apa yang ada. Ini ada pertanyaan nih Bang dari kawan-kawan di luar. Dari Bang Gama Channel. Bang tolong tanyakan, kecelakaan pada saat crash apa yang fatal, yang tidak bisa dilupakan, dan mengapa sempat dinyatakan meninggal Bang? Ya itu yang di Selayang. Yang sayang itu ya Bang? Walaupun yang dipancing itu meninggalkan, paling aku tuh cacat. Ya. Sama badan aku memang ini baling lah dibuatnya. Tapi yang paling fatal itu tahun yang di Selayang itu ya Bang? Di Selayang. 94 itu ya Bang? Karena itu udah ke sentral aku dia. Ke sentral aku, ke kepalaku ya. Ke mata, kepala, ke sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan itu terganggu selama setahun. Sistem pernapasan, mulut,
pendengaran, penglihatan, Fatal tuh ya. fatal terganggu semua selama 1 tahun. 1 tahun itu ya, Bang. Ya, tahun 94. 94. Nah, itu interfatal. Interfatal. Tapi itu juga tadi namanya kita tuh ya namanya pemain. Ya. Ya, paling 3 bulan setahun dari situ kan Main lagi. memang udah mulai kira-kira pulih main lagi. lagi. Udah karena gini dulu. Pernah aku coba kan juga gitu. Bukan aku tuh nggak berani. Aku coba kan memang setelah aku itu fatal. Mataku pedih karena nggak bisa kedip. Iya. Ya. Nggak bisa kedip. Dari 40 aja pun dia nggak bisa kedip. Kurasa Nggak ada refleksnya nggak ada. Jadi mata pedas tuh kan. Nggak ada refleks, nggak bisa kedip. Dua mata aku ini nggak bisa kedip. Mau bicara aku nggak bisa celat karena kan saraf ketujuh Sarafnya putus. itu, ya. Saraf ketujuh putus. Sekarang udah sembuh. Saraf ketujuh itu lama tuh putus itu. Jadi nggak bisa celat kalau cakap. Terus Bang, ini ada juga yang nanya dari Jeremia Barat. Saingan terberat siapa Bang pada saat Abang main? Saingan terberat. Yang pertama itu e-game. E-game itu memang buat aku tuh, memang aku nggak sering main sama dia, tapi dia tuh memang dikategorikan kalau untuk king, paling kaleng. Apa kolong ya? Kolong Bukan ya? kalong. Oh, bukan kolong. Zaman ini kan nggak ada Nggak ada, kaleng. iya. Iya, Zaman ini kan paling kolong. Kolong, iya. Zaman dia kaleng. Kaleng ya. Nah, kaleng dia tuh jagonya Bang Guling juga kan kaleng itu. Ya. Dia itu nggak rawan itu kalau untuk masalah itu. E-game ya? E-game satu ya. Kedua, kalau di ya selain aku kenal lagi acuan walaupun nggak sering main, teknologinya sangat tinggi. Nah, kalau untuk main-main di trek-trek istilah satu arus di satu arus itu nggak akan mungkin mau trek atau mau skill bagaimanapun kalau memang udah kita biasa nggak akan mungkin bisa mengejar. Kenapa Mas? Speed 2-3 aja pun di bawah duduk naik gini gear kecil ya. Di dalamnya acuan. Baru ketiga Bang Amar. Bang Amar ya. Tapi kalau Bang Amar masih kalah menang. Iya. Tapi kalau yang memang bawa aku tuh yang sulit mengalahkannya itu acuan sama e-game. Sama e-game ya Bang. Itu ini. Tapi kalau kayak Mas Ari, memang tuh rajanya memang 4 tapi sama aku kalah menang. Abeng ya Bang. Abeng. Oke. Terus nih ada juga nih Bang, dari Kalimantan Tengah nih Bang. Iya. Jauh nih. Iya. Dari Apri Ginting. Iya. Seberapa banyak joki Bang yang Abang tahu nih? Yang dulu punya pegangan mistis lah. Kan biasa nih Bang, joki pasti punya pegangan. Denny Capung. Denny Capung ya? Iya, Bang? Denny Capung. Memang saat itu juga aku kan masih sesatnya. Memang aku pun setiap main dulu tuh memang bukan aku yang minta, tapi kadang-kadang kawan yang kadang-kadang mendatangkan orang-orang seperti dukun gitu yang pas dia mau ngasih ajian sama aku tuh menikamkan apa gitu keris semua dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi dia ngasihkan ajian sama aku gitu. Biar nanti kalau entah kres, nah dikasihnya entah jimat atau apa. Dia jimat dulu kalau. Oh jimat ya Bang. Kalau jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya Bang. Jadi itu dia kasih gitu. Cuman waktu aku main sama Denny juga aku mungkin pakai itu. Pakai itu juga aku benar-benar pakai itu juga. Memang di situ aku lihat waktu aku main sama dia dari Tanjung. Memang kalau aku jadi main sama itu di Tanjung, udah pasti aku kalah. Aku bawa punya Bang Abi. Punya bolon hanya bisa tahannya 800 meter. Jadi macam mana lah tuh dulu rekayasanya memang aku hobi main di Tanjung, tapi ini kereta nggak akan memungkinkan ini kalau untuk bisa main di Tanjung. Jadi dibuat cara lah tuh orang-orang itu buat cara supaya rusuh biar kita batal main di situ. Jadi jumpanya mainnya di Amplas. Amplas itu memang bukan trek main, tetapi daripada nggak main di pajak Amplas itulah startnya. 800 meter. Cuman disitulah karena mainnya kita kan main bebas, main hempit-hempitan mau pindah kereta pun jadi, pindah kereta pun jadi. Oh gitu. Angkat ini dari badan jadi kalau bisa. Sungket kalau bisa jadi, tumbuk tunjang kalau bisa kalau main kan bebas. Ekstrim tuh. Jadi itulah pas di simpang Alpala itu masuk simpang Alpala kan tekongan gini itu dia. Kecepatan tinggi lah tekongan gini. Keluar itu mobil sayur. Nutup jalan. Ada lepas ke kanan kan dua arah itu memang dua arah itu kan pas satu stang aja ya dua arah itu ya satu arah nah, dibagi gini atau empat udah mau masuk Alpala kalau ku ambil ke kanan aku hanya dapat satu kereta satu stang ku ambil ke kiri 2 stang cuman resikonya kalau selip sedikit aku nyangkut tiang listrik cuman aku feeling itulah tadi karena momennya momen istilahnya di mana kan betul-betul kita dalam keadaan darurat apapun kita tuh harus selamat kan gitu. Aku ngambil ke kiri, dia pun mau ngambil ke kiri, ada berebutan. Ada berebutan, cuman dia yang sangkut. Pas berebutan gini, belaga kereta gini, dia yang terserak. Dia ngantam mobil pickup itu terbang. Nampak aku main terbang dia di atas itu gulung-gulung gitu, seret jauh gitu. Berdiri lagi dia.
Beni Capung ini? Iya, tapi dia tetap ngaku kalah. Nggak ada yang bilang, main rusuhin, makan nggak ada. Nggak ada, iya. Oh, berarti memang zaman abang tuh memang ekstrem betul ya? Ekstrem betul ya? Pokoknya kadang-kadang seperti itu. Jangan tengok di finish siapa yang menang, tengok siapa yang mati di tengah. Aku bisa Oh gitu ya bang? Bukan siapa yang menang di finish ya? Siapa yang mati di tengah ya? mati di tengah. Nah, Kan sebagai gitu. mengenai gitu bang, peraturan-peraturan itu bang, jenis-jenis balapan, kan pasti beda bang. Yang dulu sama yang sekarang. Ya. Nah, kalau Nggak ada, sekarang, dulu nggak ada aturan. Sekarang yang ada aturan. kalau dulu gimana? Setelah tahun 2000-an itu banyak aturan-aturan kayak Banyak gitu. aturan ya, Bang? Zaman si Kiki itu bawa Kiki Asun. Kiki Asun. Iya. Nah, yang orang itu kan maunya yang Yang bersih-bersih aja lah. Yang bersih-bersih Jangan main aja. cia-ciaan lah. Jadi aku pun juga setelah itu memang banyak aku sadari juga. Memang aku pun juga nggak mau, bukan maksudnya aku ego nggak mau diikutin, tapi memang aku menyadari ya perbuatan yang kubuat itu sangat berbahaya. Berbahaya. Jadi padahal banyak juga loh, bang aku pengen kayak abang bang, aku mau belajar dari abang. Iya. Apa yang aku pelajari nggak ada ilmunya itu. Itu nggak ada ilmunya kecuali road race aku bilang. Iya. Kalau road race, motocross itu memang skill. Usiarjo itu tuh memang Arjo. skill. Bambang Raharjo ya, Bang? Buana itu Sabra. memang skill. Itu baru skill. Bagus kalian ke sana. Iya. Kalian belajar, kalau aku ini nggak ada apa yang mau kalian pelajarin. Iya. Nggak ada kan. Walaupun memang sedikit pelajaran itu memang ada yang tidak bisa dikerjakan oleh, walaupun itu kan tidak aku katakan sama Iya. aku. Walaupun sejago-jagonya kadang orang meseng main di road race, orang itu tidak mengerti RPM di track panjang. liar, betul. Di track panjang, di gir-gir kecil. Di gir kecil. Itu pemain road race motocross tidak mengerti RPM itu. Betul. Dan walaupun aku tidak bisa juga main motocross, tidak bisa main road race. Iya. Ahlinya. Berarti ada kelebihan, ada kelemahan. Iya, ada kelebihan, Itu dia. kelemahan. Betul bang. Nah, yang abang bilang tadi, balap putaran itu bang. Putaran. Ah, itu sebenarnya gimana tuh, Bang? balap putaran itu rasaku dari situlah awalnya itu ada road race rasaku. Oh, Karena awalnya- balap tahun 80-an itu banyak yang main berputar. Weman pun itu main putar. Nah, yang yang Elizabeth itu Warkop Elizabeth Ya. itu tempat Weman main itu sering tuh masalah. Elizabeth itu bang. Kalau dulu Lukas kan Ramtek, Ramteknya, teladan, teladan, ya. putar. Ya. Jadi kalau mengenai itu aku tuh penonton lah kalau di Penonton, situ. ya. Karena kan aku pemain trek panjang. Trek panjang. Nah, mereka itu kan pemain memang ahlinya di situ. Situ. RRG apa di situ. Itu berarti yang main trek putar itu Putar. Bang Wekman, Weman, Lukas. Arpan karena tinggal yang di situ udah jago. Di situ jago. Jagonya ahlinya mau lari 80 pun udah tekongan itu 100 bisa tekongan di situ. Memang dia ahlinya. Nah, jadi brothernya Kamsi, nah baru tahu kan, ada trek dulu balapan tuh main putar deh. Putar, Iya, Bang, ya? iya main putar. Itu di tahun berapa tuh, Bang? Tahun ya tahun 80-an itu sampai berhenti tahun 94 saya udah nggak ada lagi. Terakhir Weman lah main di Elizabeth itu. Elizabeth Warkop Elizabeth. Dulu kan Warkop itu Ya. pokoknya sih menang kalah balap larinya kan ke Warkop. Warkop, makan Indomie maksudnya kan. Di situlah rumah kita itu dulu Iya, kan. iya, betul, Bang, Rumah betul, kita Bang. dulu Warkop. Berarti salah satu joki balap putar itu Bang Wekman ya? Weman, Lukas, Lukas. Arpan itu jagonya itu. Jagonya. Ahlinya. Abang- Weman pun juga bukan dikatakan nggak jagonya trek panjang. Trek Itulah panjang. hebatnya Weman itu. Kehebatan Weman itu dia tuh bisa main di road race tapi mengerti juga Di liaran? Di liaran. Itu macam mana tuh, Bang? Bang Weman tuh, Bang? Itu kelebihan dia. Itu kelebihan Aku dia ya? nggak- itulah kelebihan dia dari aku. Aku nggak bisa main road race, dia bisa. Nah, dia mengerti RPM yang model kayak gitu, mengerti juga model ini trek Untuk panjang. di liar, ya? Nah. Dan memang betul-betul dia sejati kalau dibilang itu. Bang Weman, ya? Wah, kalau Arjo memang Motocross dia. motocross tapi bisa main di panjang tapi asrama haji aja nampaknya. Asrama aja, rumahnya istilahnya kan. Kalau di tempat lainnya nggak Kalau berani dia. Weman itu memang sejati. Sejati ya, Bang? Sejati. Dia kalau aku nih kan nggak bisa aku katakan aku sejati karena aku memang nggak bisa aku mengatakan diri aku ini pembalap. Aku hanya penikmat kecepatan tinggi. Hanya itu aja. Betul. Bukan aku katakan aku pembalap. Kalau pembalap itu ya Sabra Buana. Ya, betul. Iya kan? Banyak lagi. Ariha atau apa itu pembalap. Pembalap. Arjo itu pembalap. Kalau aku ini hanya penikmat kecepatan tinggi. Drag race nggak bisa bilang. Drag kan 400 meter. 400 meter, iya. Kalau itu dipacu sebenarnya kalau bisa 300 kalau bisa dapatnya. Itu harapan kita kan begitu. Iya. Ya satu kenikmatan, satu kepuasan. Bukan masalah menangnya, kalah pun nggak apa-apa, asal dapat segitu. Tapi ya itulah tadi aku belum juga memang dalam sejarah perjalanan aku mengenai hal itu aku belum pernah mendapatkan yang setinggi-tingginya Kecepatannya, Bang. Kalau Weman sudah, aku belum. Karena aku lawan dulu kekuasaan kuanggap dulu yang punya aku tercepat dikalahkan sangat jauh. Jadi Weman. Bang Wekman ya? Ya itu aja, hanya menangnya dulu tuh aku siap untuk segala cara. Mungkin Weman juga mungkin nggak ke situ. Nggak ke situ mungkin. Nah, kalau aku modelnya kayak Ical. Ya. Ical cowok gila, pokoknya itu orang itu siap main dengan segala cara. Aku siap juga dengan segala cara.
Main tendangan, main tarik-tarikan kaki pun itu sering kita. Ya mungkin kalau yang Bang bilang tadi, kalau main tarian kaki itu masih kecil. Itu hanya untuk terapi aja. Untuk tapi apa kalau terapi? kepala kayak aku Madeni kan gitu kan. Deni Udah Capung main ini. sungkit-sungkitan, kan udah main sungkit-sungkitan kok bisa lepas dari kereta. Kalau bisa kayak gitu. Enggak, maksudnya Udah kalau bisa pindah-pindah. Udah iya kalau bisa pindah-pindah. Pindah. Itu ceritanya. Orangnya? Orangnya. Nah, tapi Sampai segitunya ya, Bang? Sampai segitunya. Kalau itu bukan main buat orang tahu semua itu kayak itu. Zaman itu bukan aku kemarin, tapi itu memang pernah udah apa kan. Kalau orang pemain lama tahu dulu kalau cara main itu kayak gitu. Memang kadang-kadang kalau untuk yang baru-baru dulu paling aku bisa apa orang itu teror orang itu paling ya gitu kadang-kadang kalau yang baru-baru paling aku tengokin aja gitu dia tuh ketakutan itu. Belum main dia jatuh duluan mentalnya. Baru-baru gitu baru-baru paling aku tengok dia tahu aku nggak tahu. Siapa itu, Bang? Yang baru-baru? Nggak tahu aku tuh namanya. Kadang-kadang joki-joki baru gitu aku nggak tahu namanya siapa. Tiba-tiba kadang-kadang gini kan di zaman aku nggak tahu kadang-kadang datang malam gitu udah ada yang janji jemput aku nggak tahu mekaniknya siapa. Jumpa siapa? Ada dia sih kan mekaniknya siapa, mekaniknya siapa, orang-orangnya siapa. Aku tengok anak-anak kuliah semua apa gitu aku nggak tahu. Pokoknya Bang bisa bawaan Bang, oh bisa dah. Nggak aku tanya mekaniknya siapa udah. Aku tes aja kereta gini aku setting sekali atau oh nanti minta finishnya di sini aku bilang. Karena aku kan tahu di mana RPM-nya itu dapat. Nanti minta finish di sini ya aku bilang. Dia bilang nanti finish di sini. Ya udah jadi finish menang udah pulang. Nah, kayak gitu. Atau keluar kok aku. Iya. Ini lagi satu lagi. Mengenai kadang-kadang di zaman dulu itu ada kayak gitu mainnya gini. Kalau kira-kira memang lawan itu memang takut nggak mau kencang kali kereta itu main poin. Main poin Bang. Itu macam mana Bang? Main poin Bang. Poin 1 tiang atau poin 2 tiang. Itu yang dimaksud dengan main poin itu beda kereta atau gimana Bang? 2 tiang dia duluan depan. Startnya mulai startnya dia 2 tiang atau 1 tiang dia duluan Dia depan. di depan, awal di belakang. Bang Awi di belakang. Di belakang. Nah, dia 1 tiang duluan di depan. Itu karena apa tuh Bang? Karena apa? Kadang-kadang gini, orang itu mau main, tapi karena memang punya kita terlalu kencang, orang itu nggak berani. Tapi kita tawarkan, Ku kasih poin kau. kasih poin. Dan orang itu yakin kalau saya dikasih poin 1 tiang orang itu menang, ya udah nggak main. Bukan juga kadang-kadang kita menang juga dalam main kayak gitu. Bisa juga kita kalah. Bisa juga kadang kita kalah kayak gitu. Dan bisa juga memang menang. Ada yang kadang-kadang belum mengerti kali dia ya mainnya lurus aja, ambil aja yang ini ya dekat lama-lama dekat, dah selesai kau udah di speed 4 tinggal kau jauh. Dia main poin ya Bang. Main poin. Entah 1 tiang di depan, 2 tiang di depan. Itu nggak ada zaman sekarang. Zaman sekarang nggak ada, Bang. Ya. Masalah start pun juga jadi masalah sekarang Bang. Start ya. Start kadang-kadang banyak start ya. Aku kadang-kadang itu juga ada. Kalau model start aku kan main dulu ada yang model gantung. Kan macam sekarang ini kan nih model start itu. RPM tinggi untuk gantung. Nyeret dia. Kalau aku enggak, kalau aku model aku banyak lepas gitu aja. Itu lepas. Betul kayak main bebek, pokoknya gatat. Nah, tampar terus. Jadi kalau kereta sport pun tampar juga. Tampar juga ya. Rasa aku lebih cepat dapat RPM karena gini. Orang masih gantung dia speed 1, aku udah masuk 2. Dia masih 1, udah 2 lompat 2. Kayak gitu. Makanya aku tuh main tampar juga kalau untuk main sport. Tapi kadang-kadang kalau menurut aku mungkin yang harus gantung. Tergantung di mana aku mau pakai. Kadang-kadang main tampar ini banyak aku pakai untuk anak-anak istilahnya lawan yang belum kenal, aku tengok anak baru atau apa kayak gitu. Aku main tampar. Main tampar. Nah, karena ini nih aku harus bisa duluan menteror dia kan. Iya, betul. Lalu aku rapatin dikit, lagi. Tempel sedikit. Dia kan masih takut kan gitu. Aduh, luar biasa betul. Jadi itu yang model zaman dulu. Model zaman dulu ya, Bang. Model zaman dulu orang balap. Mungkin aku pun udah model yang di penghujung habisnya permainan model balap. Karena aku udah kutemui di tahun 2000 tuh main yang model sport. Model sport. Nah, itu yang tadi kan kayak zaman orang skiki atau udah ada yang aturan kalau dimakan gini ulang atau apa. Dulu mana ada ulang-ulang kayak itu. Kalau mau ulang nggak ada itu kita ulang. Dari mana jalannya ulang nggak ada. Kita bebas main bebas lah istilahnya. Mau main pukul-pukulan aja jadi. Yang penting menang. Siapa menang, siapa kalah. Kalau nggak menang mati Bang. Nggak menang mati. Udah itu resiko kita kan. Betul Bang. Nggak ada kan yang resiko ya kita mati nih. Makanya kadang-kadang ya kawan di belakangnya semuanya itu ya mereka juga memang harus mau mati saat itu karena kita juga mau mati kan. Tapi nggak mati-mati. Ya itu kehendak Tuhan. Nah itu Bang, aku pernah dengar ekstrim kejadian Abang ya. Ekstrim itu Abang sampai pengen mati sampai minum baygon. Itu macam mana tuh Bang? Itu cerita ya. Mungkin kadang-kadang ya seperti itu. Kadang sudah ada juga kadang-kadang dulu masalah jenuh kan dalam di dunia apa ini namanya juga kan gitu juga. Enggak selalu dengan kadang kita tuh senang dalam dunia itu. Tahunya kita ini sangat sulit. Kadang-kadang gitu. Saya mau main kok banget mau mati aja nih.
Dia memang kita sengaja mati, tapi nggak mati juga. Nggak mati juga ya, Bang. Masih Tuhan masih Tapi sayang sama Abang. Tuhan Kasih kesempatan. Tuhan menginginkan apa yang direncanakannya ini hari. Berarti ini hari yang aku hadapi ini adalah kesediaanku memikul risiko di masa lalu. Jadi waktu itu membalas jasa atas apa yang kupikul di masa lalu. Setuju, Bang. Aja. Setuju. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi ya seperti itu. Jadi ya aku banyak berteman sih sama mekanik-mekanik. Dulu banyak berdialog. Walaupun aku tuh memang bukan mekanik, tapi apapun yang menjadi kebutuhanku itu memang harus dipenuhi oleh mekanik. Nah, jadi untuk jadi mekanik nggak ada harapan yang saya cita dulu untuk jadi mekanik, tidak. Bang, jadi Bang, setelah sekian lama Bang balap ini, titik jenuh kan ada Bang. Jadi di hati Abang nih, udahlah aku stop, berhenti, nggak mau balap-balap lagi, aku mau cari kehidupan lain. Itu apa itu Bang? Ada. Apa yang terjadi Bang? Karena memang begini ya. Ya gimana ya, kalau seperti aku dulu, bukan aku tuh nggak pacaran, tetapi aku tidak bisa menjanjikan diri aku tuh masih ada. Maksudnya Abang tidak berani menjanjikan ke wanita? Nggak berani aku menjanjikan. Kalau kau tuh mau hanya senang-senang aja, senang-senang. Tapi kalau kau tuh mau mengikat aku tuh begitu jauh, aku sendiri pun tidak berani menjamin diriku tuh masih ada. Besok aku tuh mati. Jadi ada di dalam benak pikiran aku tuh, apakah kau mau menderita seperti aku? Misalnya kau jatuh cinta sama aku, tapi kau tuh menderita nanti. Iya. Kau nggak ketemu lagi sama aku. Abang tidak berani lah. Jadi aku tuh tidak berani serius-serius sekali dulu pacaran mengenai hal nggak berani. Jadi pada memang momen pada waktunya memang ada yang kuceritakan, aku harus berhenti dan aku harus membangun sebuah kehidupan. Betul. Kehidupan yang baru. Membangun sebuah kehidupan. Bukan di dalam satu arti aku tidak menghargai apa yang kuhadapi ini. Ini pemberian Tuhan. Iya. Ini adalah guru terbesar dalam kehidupan aku. Dan dia adalah memang motor aku, pembakar aku. Bila aku ingat dalam segala hal, kalau dalam perjalanan yang aku jalani sebenarnya pekerjaan itu dia adalah motor aku, yang menjauhkan aku dari segala keraguan. Karena memang pekerjaan aku itu adalah pekerjaan yang tidak bisa ragu. Kalau ragu aku katakan berarti aku mati. Tapi kalau aku katakan aku ragu, aku tidak mau bawa, tidak akan aku bawa. Banyak orang tahu itu. Pas sudah saat di tempat main ada muncul keraguan, aku hentikan permainan itu. Betul. Apapun mau dipaksa aku bawa, aku tidak akan mau bawa. Kalau ada muncul dalam perasaan aku ragu, berarti aku itu mati. Itulah tadi. Jadi aku saat itu memang belum ada juga memang kuanggap itu. Udah mulai berpikir aku tidak mau mati seperti mati juga kan. Waktu masih muda-muda memang mau mati aja, tapi setelah udah mau pensiun aku sudah berpikir juga. Udah ke situ ya, Bang. Tapi udah ada firasat mengatakan aku itu siapa aku hentikan. Banyak lu tahu juga itu. Hentikan, nggak mau aku main. Nggak perlu tahu banyak orang alasannya apa gitu. Karena itu masalah diriku. Spiritual sendiri. Masalah diriku. Jadi betul. Ya seperti itulah tadi bagi adik-adik sekarang ini yang masih. Nah ya Bang, kasih saran Bang untuk adik-adik nih Bang. Yang bergelut masih bergelut lah di dunia kecepatan tinggi ini. Ya memang itu hobi dek. Ya. Itu hobi, itu juga istilahnya itu apa namanya? Kepuasan ya? Apa namanya? Nuansa jiwamu, atmosfernya. Dan itu memang suatu kegiatan laki-laki. Kegiatan laki-laki yang memang mencintai tantangan. Tapi di satu sisi itu kan hobi. Tapi semuanya itu ada batasnya karena kalian juga akan menghadapi dunia yang lebih nyata lebih nyata lah itu. Jadi ya kalau bisa jadikan itu sebagai guru dan kalian tidak istilahnya menjadikan balap ini sampai tua sampai apa nggak mungkin. Betul. Jadi kalian itu ya ada saat nanti berhenti. Tapi kalau memang dikatakan Tuhan kau mati sebelum itu ya apa boleh buat. Boleh. Itulah sudah resiko. Kalau memang itu yang kau pilih kan itu. Ya itu aja. Itu aja ya Bang. Itu saja. Oke. Jadi inti dari pembicaraan aku sama Bang Awe, yang baik-baik itu diambil ya Bang tadi ada pesan dari Bang Awe, kehidupan itu yang nyata itu ya hanya sebatas itu saja. Aja, karena itu kalau memang dijadikan itu motor itu juga sangat baik. Karena bagi aku pun juga salah aku yang melewati itu memang kuanggap itu adalah guru besar. Karena ada juga yang memang nggak sampai seperti aku nih. Di masa itu dia udah mati duluan, banyak lah kawan-kawan yang pada mati di situ. Jadi bagi aku yang masih hidup ini aku menganggap itu guru besar. Tapi kalau kau ragu tentang kematian, hentikan dan cari jalan yang lain. Tapi kalau masih mau dilanjutkan, tapi jangan ragu. Nah, itu gas terus. Iya. Itu saja. Karena kadang-kadang itu ragu itu yang kadang-kadang lebih berbahaya daripada
daripada kejadian yang sebenarnya. Kan itu juga ragu itu kan kadang yang lebih mengundang aja, mengundang dewa kematian. Mengundang dewa kematian. itu yang bahaya ya. Ya, itu yang sangat Bang, bahaya. jadi awak terima kasih banyak nih Ya, Bang. ya. Udah diizinkan main kemarin Pak Abang, ya kan? Ya, oke. Terima kasih banyak lah. Sama-sama, Mungkin Bang. aku dengan kejadian ini aku masih bisa mengingat apa-apa yang telah Masa-masa lalu. lewati. Betul. Jadi alhamdulillah sore ini perbincangan kami dari Akamsi sama Bang Awe, salah satu joki legend, mantan joki legend di Kota Medan. Kalau kami ada salah ucap, salah omong yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Yang baik-baik dari Bang Awe kita ambil, kita serap, Yang buruk kita jangan. pikirkan. Yang buruknya jangan. Yang buruknya jangan. Oke? Sekarang udah nggak zamannya lagi. Udah nggak zaman lagi. Nah, tuh kata Bang Awe, udah nggak zamannya lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.